Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Sugianto, kakak mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan puasa. Hari ini kita akan membahas mengenai zakat, baik yang berkaitan dengan pengertian zakat maupun hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam zakat. Untuk pembahasan pekan ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertiannya dan zakat fitrah. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam mengenai pembahasan zakat, akan lebih baik kalau kemudian kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian zakat. Ada dua pengertian. Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Pengertian yang kedua ditinjau dari istilah syara. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, yakni syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat harta benda tertentu dengan perhitungan atau nisab, waktu atau haul, dan jumlah atau banyaknya zakat telah ditentukan oleh syariat. Di antara dalil tentang kewajiban zakat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Artinya, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Allah juga berfirman di ayat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang perlu adik-adik ketahui bahwa syariat zakat telah ada pada saat tahun kedua Hijriah. Hukum bagi orang yang melaksanakan zakat adalah wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, karena dikategorikan wajib, maka ini bersifat fardu ain bagi mereka yang melaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat fitrah, baik yang berkenaan dengan pengertian serta dalil dari zakat fitrah maupun ketentuan zakat fitrah. Untuk pembahasan ini, yuk kita simak bersama-sama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan dalil zakat fitrah.
Pengertiannya, zakat fitrah adalah zakat diri atau fitrah berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Adapun yang dimaksud dengan zakat diri adalah zakat untuk setiap pribadi yang dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Dalam zakat fitrah, yang harus dikeluarkan zakatnya adalah makanan pokok setiap diri, baik laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa atau yang masih bayi, baik mereka yang merdeka atau budak, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti anak, istri, dan orang tua. Di antara dalil zakat fitrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala abdi wal hurri wal dhakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'addai qabla khurujin nasi ila shalah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas setiap muslim yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa dari kaum muslimin yang dibayarkan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya sadaqatun makbulatun wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqah minas sadaqat." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat, maka zakat itu sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai ketentuan zakat fitrah. Berbeda dengan sedekah biasa, zakat fitrah memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikat yang harus diikuti agar sah dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang pertama, syarat wajib zakat. Yang pertama, orang Islam. Umat non-muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, ada kelebihan makanan sekeluarga pada malam hari raya dan siang harinya. Adapun harta lain yang dimiliki berupa kebutuhan pokok seperti pakaian sehari-hari, perkakas meja, kursi dan sebagainya tidak menjadi perhitungan. Yang ketiga, orang yang hidup di bulan Ramadan termasuk bayi yang lahir sebelum terbenam matahari akhir Ramadan dan orang yang meninggal setelah terbenam matahari akhir Ramadan. Ketentuan yang kedua, ukuran zakat fitrah.
Sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya, ukuran zakat fitrah untuk setiap orang adalah 1 sa' atau sama dengan 2,5 kg yang berupa makanan pokok. Menurut sebagian ulama, boleh membayar zakat fitrah dengan uang yang sebanding dengan harga 2,5 kg makanan pokok. Ketentuan yang ketiga mengenai waktu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah pada dasarnya merupakan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan, sehingga waktu menunaikannya diperbolehkan selama bulan Ramadan. Namun demikian, terdapat waktu tertentu yang dipandang lebih utama. Para ulama membagi waktu pembayaran zakat menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari terakhirnya, sebagaimana hadis Ibnu Umar. Yang kedua, waktu yang diwajibkan, yaitu mulai terbenam matahari hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, waktu yang disunnahkan, yaitu sesudah subuh pada hari raya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang tercegah atau tidak diperbolehkan, yaitu sesudah sholat Idul Fitri. Zakat yang dibayarkan pada waktu di luar waktu-waktu tersebut di atas maka dianggap sebagai sedekah biasa. Ketentuan yang terakhir mengenai mustahik zakat fitrah. Mustahik zakat fitrah adalah orang yang berhak menerima zakat. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, secara umum terdapat 8 golongan. Yang pertama fakir miskin, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan musafir. Nah, demikian tadi apa yang bisa kakak sampaikan mengenai pengertian zakat serta dalilnya, kemudian pengertian zakat fitrah serta dalilnya, dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat membantu adik-adik sekalian dalam memahami mengenai ketentuan-ketentuan zakat. Demikian apa yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.